Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPB 38 kelompok 7 akan membahas RBL atau Research Based Learning tentang motor listrik yang merupakan tugas akhir mata kuliah Fisika Dasar 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firanti dengan NIM 119140024 dari Program Studi Teknik Informatika. Saya Pilio Ardil, NIM 119140056 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Puspita Septaningtia Sulandari dengan NIM 119220050 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Nesa Oktavia dengan NIM 119140091 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Era Dinda, NIM 119220025 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah suatu perangkat elektromagnetik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja dari motor listrik dapat dijelaskan dengan konsep gaya magnetik sebagai berikut. Jika terdapat arus listrik mengalir pada suatu kawat konduktor yang berada dalam suatu medan magnet, maka akan terdapat suatu gaya yang bekerja pada kawat tersebut. Gaya tersebut dikenal sebagai gaya magnetik atau gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki besar dan arah yang bergantung pada besar serta arah dari arus listrik dan medan magnet. Gaya Lorentz FL, panjang kawat penghantar E, dan medan magnet B merupakan besaran vektor. Adapun jenis-jenis motor listrik terbagi menjadi dua berdasarkan arusnya. Pertama, motor arus bolak-balik AC terbagi menjadi sinkron, induksi, dan induksi terbagi menjadi satu fase dan tiga fase. Sedangkan motor arus searah DC terbagi menjadi separately excited dan cell excited. Cell excited terbagi menjadi seri, campuran, dan shunt. Prinsip kerja motor listrik. Motor listrik menggunakan prinsip kerja yang hampir sama dengan pita aluminium berarus listrik yang ditempatkan di dalam medan magnet. Namun, pada motor listrik digunakan kawat penghantar yang melingkar. Motor listrik juga disebut dengan elektromotor karena mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, secara matematik, motor listrik terhadap besar dan arah gaya Lorentz merupakan hasil perkalian vektor dari I dan B yang dirumuskan dengan FL sama dengan I dikali L dikali B, atau FL sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta, di mana FL merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton, I adalah arus listrik pada kawat konduktor dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, sedangkan B adalah kuat medan magnet dengan satuan Gauss atau Tesla, dan theta adalah sudut antara arah I dan B. Teman-teman semua, kalian penasaran gak sih hubungan antara arah FL, I dan B? Berikut akan dijelaskan hubungan antara arah FL, I dan B menggunakan beberapa kaidah. Kaidah yang pertama yaitu menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah dibentangkan saling tegak lurus, seperti yang dicontohkan oleh gambar 1. Kaidah ini memberikan aturan bahwa ibu jari menunjukkan arah arus yang mengalir, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sedangkan jari tengah menunjukkan arah gaya magnetik atau gaya Lorentz. Selain itu, kita bisa menggunakan kaidah yang kedua, yaitu telapak tangan kanan, di mana ketika telapak tangan kita dibuka terlentang, maka ibu jari menunjukkan arah arus yang mengalir, jari-jari menunjukkan arah medan magnet, sedangkan arah gaya magnetik ditunjukkan oleh arah depan telapak tangan, seperti yang dicontohkan oleh gambar 2. Berdasarkan penelitian mengenai motor listrik, kita dapat membuat motor listrik sederhana, yaitu dengan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama kabel, yang kedua paku atau bisa diganti dengan skrup, yang ketiga baterai, yang keempat magnet, yang kelima pisau atau bisa diganti dengan tang atau gunting. Pisau, tang, atau gunting ini akan digunakan untuk mengupas kedua ujung kabel. Cara pembuatan motor listrik sederhana dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Pegang baterai dengan posisi vertikal dengan kutub positif berada di bawah dan kutub negatif berada di atas. Kutub positif baterai dihubungkan dengan ujung paku yang tajam, sedangkan kepala paku yang tumpul menempel pada sumbu magnet sehingga membentuk susunan seolah-olah magnet menggantung pada baterai melalui paku seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kabel di sini digunakan untuk menghubungkan antara kutub negatif baterai dengan sisi samping magnet. Ditinjau dari arah arusnya, yaitu dari kutub positif baterai, arus listrik mengalir secara vertikal ke bawah melalui paku, kemudian mengalir secara horizontal melalui magnet, dan kemudian mengalir melalui kabel ke kutub negatif baterai. Sesuai dengan hukum Lorentz, ketika terdapat arus dalam medan magnet, maka akan terdapat gaya magnetik yang memiliki arah tertentu. Gaya magnetik inilah yang menyebabkan silinder magnet berputar dengan arah sesuai dengan kaidah. Ketika posisi kutub negatif magnet berada di atas, putarannya akan searah dengan jarum jam. Sedangkan ketika kutub positif magnet yang berada di atas, putarannya akan berlawanan dengan putaran jarum jam, jika dilihat dari permukaan atas magnet. Kalian tahu nggak sih kelebihan dari motor listrik AC dan DC? Yuk pelajari. Kelebihan motor listrik AC. Yang pertama, desain sederhana. Hanya serangkaian 3 gulungan dalam ayat atau stator eksterior dengan bagian berputar sederhana atau rotor. Yang kedua, biaya rendah. Motor AC memiliki keuntungan menjadi motor biaya terendah untuk aplikasi yang memerlukan lebih dari sekitar setengah HP atau 325 watt kekuasaan. Yang ketiga, reliable operasi. Desain sederhana dari hasil AC motor sangat dapat diandalkan, operasi pemeliharaan rendah. Dan yang keempat, penggantian mudah dilakukan. Luasnya penggunaan motor AC telah menyebabkan penggantian mudah dilakukan. Kelebihan motor listrik DC. Yang pertama, mudah untuk memahami perencanaan. Desain dari motor DC bersikat cukup sederhana. Yang kedua, mudah untuk mengontrol kecepatan. Mengontrol kecepatan motor DC bersikat sederhana. Yang ketiga, mudah mengontrol torsi. Dalam motor DC bersikat, pengendalian cukup sederhana karena torsi output sebanding dengan saat ini. Yang keempat, sederhana, desain murah drive. Hasil dari desain ini adalah bahwa kecepatan variabel atau variabel elektronik, torsi, mudah untuk merancang dan manufaktur. Lalu, apa saja sih kelemahan pada motor listrik AC dan DC? Di balik kelebihan motor listrik AC dan DC, juga memiliki kelemahan, antara lain kekurangan motor AC, mahal kontrol kecepatan, ketidakmampuan untuk beroperasi pada kecepatan rendah, miskin posisi kontrol. Kekurangan motor DC, lebih mahal, tidak bisa diandalkan kontrol pada kecepatan rendah, secara fisik lebih besar, dan tinggi pemeliharaan. Adapun saran pengembangan dari penelitian ini yakni, sebagai pengembangan selanjutnya, sebaiknya penelitian karakteristik torsi putaran pada motor sinkron 3 fasa adalah pilihan yang tepat untuk sistem operasi yang membutuhkan kecepatan yang konstan dengan beban yang berubah-ubah. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari penelitian kita kali ini? Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa motor listrik sederhana dapat digunakan sebagai sarana eksperimen untuk pengamatan arah gaya magnetik dengan hasil yang sesuai dengan kaidah-kaidah gaya magnetik yang telah kita pelajari pada saat pembelajaran fisika dasar 2. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.